jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, kita tetap semangat, luar biasa Allah kita, sehingga kita menjadi orang yang luar biasa. Tuhan kita dahsyat, kita juga menjadi orang yang dahsyat, karena kita benar-benar melakukan firman Tuhan, benar-benar mengasihi Dia, Allah yang luar biasa itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sebelum memulai ibadah KKR ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, oleh kasih karunia-Mu kami boleh hadir beribadah kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Biarlah apa yang hamba-hamba-Mu sudah persiapkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bagi kami yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan bagi saudara-saudara kami yang telah bersedia, siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kepujian, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Yesus, Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita jumpa malam hari ini. Kita bersuka cita karena Tuhan baik. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 12 ayat 34. Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, ungkapan ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, karena sumbernya itu bicara tentang harta. Dan hati kita senantiasa ada pada di mana harta itu ada. Dikarenakan karena di mana hartamu berada, hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini merupakan ungkapan yang perlu kita renungkan, supaya di dalam kehidupan kita, kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Ungkapan yang berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sesuatu yang Tuhan ingin ingatkan kepada kita bagi jemaat KKR, supaya kita waspada. Karena hati ini adalah sumber kehidupan. Kalau hati ini sumber kehidupannya tidak ada pada tempat lain, bagaimana nasib kita nanti? Sumber kehidupan kita, hati kita ada di tempat lain. Oh, tentunya hati kita bagaimana? Nah, ini yang kita mau merenungkan malam hari ini. Banyak hal kita kurang memperhatikan hati kita, dianggap sudah biasa. Tapi mari pada malam hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar di dalam pembacaan kita, di dalam ayat 22 sampai 34, ya. Di sana diceritakan bagaimana perikop tentang kekhawatiran. Ya. Di sana dikatakan,
Yesus mengecam orang-orang. Hal kekhawatiran, ya, kalau Bapak Ibu membaca di pasal 12 Lukas dimulai 22 sampai 34, di sini judulnya kekhawatiran. Kekhawatiran pada umumnya itu orang berkata, oh itu sudah biasa. Semua orang mengalami kekhawatiran. Baik itu orang tua yang sudah usia lanjut, masih muda, anak-anak. Kekhawatiran ada dalam hidupnya. Dan kekhawatiran mereka beda-beda sesuai dengan usia yang mereka hadapi masalahnya. Ini dia yang dinamakan kekhawatiran tidak pandang umur. Saudara, hal kekhawatiran itu banyak orang berpikir begini, supaya aku tidak khawatir, aku itu harus kaya raya. Wow, kaya raya, semuanya tercukupi. Wah, ada pengawalan, ya, yang menjaga keamananku. Kemana-mana aku dikawal, ada keamanan. Untuk apa aku khawatir? Nah, ini orang kaya tidak pernah merasakan kekhawatiran kalau dia bisa pergi keliling kota, keluar kota, keluar negeri. Wah, ini dia dapat membeli barang-barang mewah, rumah mewah, kendaraan mewah. Ini tidak akan khawatir, kata mereka. Tetapi orang yang sederhana akan berkata lain. Di dalam kekhawatirannya tidak sama dengan orang-orang kaya. Orang-orang yang sederhana juga ada kekhawatiran. Bagaimana aku harus makan besok? Bagaimana? Pengkhotbah mengatakan di dalam pasal 6, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan apapun, tidak kekurangan suatu apapun. Perhatikan. Tetapi tak dikaruniai Allah untuk menikmati. Nah, ini susahnya di sana. Akan menjadi sia-sia dan penderitaan yang pahit. Allah memberkati dengan harta benda, kekayaan, kemuliaan pada orang itu. Ya, Allah memberkati. Tetapi orang itu, orang yang diberkati Tuhan itu, tidak diberkati untuk menikmati semua kekayaan itu. Itu yang dikatakan sia-sia, penderitaan yang pahit. Loh, kok bisa begitu? Iyalah. Misalkan orang itu diberkati, berkelimpahan, kaya raya, tapi dokter berkata, jangan ini karena ada darah tinggi, diabetes, nanti punya pabrik gula. Jangan ini ada kolesterol. Jangan ini ada asam urat. Jangan ini ada asam lambung. Aduh, setelah bisa menikmati bagaimana? Jangan terlalu banyak duduk, karena badannya, tulangnya di belakang kurang kuat. Ada urat kejepit. Aduh, kasihan. Tidak bisa menikmati, hanya duduk, lihat kiri kanan. Bagaimana? Nah, itulah
kekhawatiran manusia beda lain lagi. Diberkati tapi tidak bisa menikmati. Saudara, ini yang perlu kita mau merenungkan pada malam hari ini. Bagaimana kita dapat mengatasi kekhawatiran itu. Dengan harta benda, dengan materi, dengan kekuatan kita tidak bisa kita dapat mengatasi. Jalan keluarnya bagaimana? Nah, banyak orang yang berspekulasi. Pergi ke sana, pergi ke sini dan lain-lain. Tetapi pada malam hari ini saya akan memberikan jalan keluar. Memberitahukan kepada Bapak Ibu ibadah KKR untuk mengatasi kekhawatiran itu. Mari kita bertanya kepada Alkitab. Bertanyalah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan sumber segala-galanya yang dapat menjawab masalah persoalan. Saudara, kemudian kita akan bertanya, bagaimana kita dapat mengatasi kepada Alkitab, pada firman Tuhan. Nah, Daud pernah mengutarakan bahwa untuk mengatasi kekhawatiran itu, bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan akan memberi jawaban. Jawaban yang daripada Tuhan itu yang akan membuka pikiran kita, sehingga hati dan pikiran kita tidak khawatir lagi. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas di dalam Lukas 12 ayat 30, di sini katakan, semua yang dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Jadi orang-orang yang di dunia yang tidak mengenal Allah, mencari kebutuhan ini, kemewahan ini, kematian ini dan lain, karena kekhawatiran itu dia mencari materi yang ada dalam dunia. Semuanya itu bangsa-bangsa mencari, melakukan yang tidak mengenal Allah. Tapi orang yang percaya, yang mengenal Allahnya, dalam saat kekhawatiran, firman Tuhan, Alkitab menjawab. Yang pertama, di dalam ayat 30 di sana dikatakan, akan tetapi Bapakmu, Bapa di surga, tahu bahwa kamu memerlukan itu semua. Jawaban yang pertama, pada saat kita datang dalam kekhawatiran kita kepada Tuhan, Bapakmu di surga itu tahu bahwa kamu memerlukan itu semua. Ini jawaban yang pertama, Bapakmu tahu. Kemudian jawaban yang kedua, kita baca ayat 31. Tetapi carilah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Yang kedua, carilah kerajaannya. Nya itu siapa? Bapa. Cari kerajaan Bapa, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jawaban yang kedua. Saudara, tentunya saudara akan bertanya, bagaimana kita cari kerajaan Bapa itu? Jadi, bersekutu dengan Bapa, datang berdoa, baca firman Tuhan, bertanya kepada Bapa, Bapa, apa yang hendak Bapa lakukan untuk aku? Saudara, pada suatu ketika saya didatangi seorang pemuda. Pemuda ini adalah seorang tulang punggung dalam keluarganya. Semuanya perempuan,
Dia hanya satu laki-lakinya di rumahnya. Dan dia di saat itu mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja, alias tidak kerja. Nah, kalau orang tidak kerja, memakan apa? Tidak ada duit. Nah, ini dia menjadi beban kekhawatiran dalam keluarganya. Bagaimana nanti Tuhan, bagaimana nanti keluargaku? Nah, datang jumpa saya. Dia cerita sambil berlinang air mata. Saya juga bingung bagaimana saya harus menolong. Tapi saya kontak Yeremia 3:3. Ya, saya telepon, Bapak bagaimana, berikan jawabanmu, beritahukan perkara besar. Nah, Tuhan kasih jawaban pada saya. Saya tanya pada anak muda, apa yang ada padamu? Halo, dia itu mendelik pada saya dimendelik, saudara. Oh, Pak Hani bagaimana sih? Oh, saya ini sudah di PHK, tidak kerja, tidak punya apa-apa. Kok ditanya punya apa? Kan bingung. Dia rasanya tuh, apa ya, mendelik pada saya. Saya cuma tersenyum. Maksudku ini, kamu ini bisanya apa? Punya kepintaran apa? Kepandaian apa? Keahlian apa? Maka Tuhan berkata, kamu punya apa? Dia renungkan. Akhirnya dia dapat bahan. Saya pintar masak mie. Masak mie. Oh, gitu. Kamu tidak punya duit? Enggak punya. Tapi punya teman. Ada, teman saya itu buka toko. Cobalah kamu mendatangi temanmu itu. Bicaralah padanya, "Hai teman, boleh aku pinjam mie-mu beberapa bungkus? Nanti aku akan membuka jualan mie, hasilnya aku kembalikan. Sekarang aku pinjam dulu." Ya, oh gitu Pak. Ya, coba lakukan. Mulailah dia lakukan. Ya, saudara, saya dapat berita karena dia cerita pada saya melalui telepon. Teman saya itu memberikan kepercayaan pada saya. Saya dikasih pinjam mie. Dia bilang, kamu bayar kalau sudah laku, ada duit baru bayar. Waduh, senang teman saya itu. Wah, dengan buka mie di muka rumahnya, di bawah pohon jualan mie. Wah, dindang. Pelanggan yang setia, anak-anak, ya biasanya kan gitu. Anak-anak, wah masak, cerita, wah enak minyak, enak, mulut ke mulut. Sampai orang tua tu juga datang beli. Nah, mulut ke mulut. Nah, jadi iklan berjalan. Langganan banyak. Dia juga ngambil, laku bayar. Ngambil bayar, ambil bayar. Akhirnya dia tidak lagi ngambil bayar, dia borong berapa mie, beli untuk stok. Sedikit lagi, sampai dia pada 3 atau 4 tahun kemudian jumpa lagi dengan saya. Saya kaget, dia turun dari mobil. Wah, saya pikir pemuda siapa ini? Langsung saya dipeluk. Pahan ingat saya? Enggak lah. Saya baru tahu kamu kok sekarang. Iyalah,
Saya ini yang nangis-nangis di hadapan bahan. Waktu itu kan saya jadi orang laki-laki yang jadi tulang punggung keluarga. Dan bahan bilang, apa yang ada padamu? Saya bilang, saya bisa masak mie. Nah sekarang inilah orangnya. Oh gitu. Wah, saya bersyukur. Tuhan buka jalan. Dan saya dengar dia sudah punya cabang-cabang jualan mie. Ada cara jalan keluar. Jangan putus asa. Carilah kerajaannya Bapa. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang kedua. Yang ketiga kita baca. Ayat 32. Ya. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah ini yang berikutnya, yang ketiga, jangan takut kawanan kecil. Ya mungkin kamu dikecil-kecilkan, jangan takut karena Bapakmu yang di surga itu telah berkenan memberikan kerajaannya. Oh ini dia jawaban yang luar biasa. Saudara, Bapa memberikan, telah berkenan memberikan kerajaannya. Mau kerajaannya? Oh puji Tuhan. Tapi selanjutnya ini yang perlu kita perhatikan dengan benar-benar, dengan seksama, dan jangan keburu-kuburu mengambil keputusan. Ayat berikutnya, ayat 33 di sana dikatakan, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak didustakan ngengat. Juallah segala milikmu. Loh, ini seringkali kita kurang menyadari. Tuhan, kok sekarang saya disuruh menjual milikku, berikan sedekah. Saudara, Tuhan sudah jelas dikatakan, supaya kita mendapatkan harta di surga yang tidak akan habis. Siapa yang berfirman kepada Tuhan? Yang berkata, juallah segala milikmu itu. Kita harus memandang, mempunyai visi seperti Tuhan memandang, melihat, dan berfirman. Saudara, jangan kita memandang seperti orang muda yang kaya raya, seorang pemimpin yang datang berlari-lari di bawah kaki Tuhan dan bertanya, perbuatan baik yang bagaimana yang aku harus perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Tuhan Yesus menjawab sama dengan pembacaan kita, juallah segala milikmu. Saudara, sayang anak muda ini, dia hanya mengenal guru yang baik, tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu. Dia hanya mengenal sebatas guru yang baik. Waktu disuruh jual, dia pergi dengan kecewa, sedih, karena dia melihat hartanya itu lebih besar, kaya raya. Kalau dijual, bagaimana nasibnya nanti? Saudara,
pada waktu anak muda itu keluar, pergi dengan kecewa daripada Yesus Kristus Sang Pencipta itu, dia meninggalkan, dia lebih sayang hartanya, kekayaannya. Saudara perhatikan, coba saudara renungkan. Orang muda yang agamawi, semua perintah Allah dituruti, semuanya dituruti, bahkan dia berkata apalagi yang kurang. Pada waktu dia mendengar Yesus berfirman kepadanya, dia tidak mengenal yang berfirman itu siapa, yang dia hanya kenal sebagai guru yang baik. Dia pergi dengan kecewa karena hartanya banyak, karena dia amat kaya. Yesus, anak muda, meninggalkan. Hartanya lebih memikat hatinya. Pertanyaan, seandainya anak muda itu tiba dari debu kembali ke debu, anak muda itu akan pergi dengan telanjang, datang dengan telanjang, pergi dengan telanjang. Ayub berkata begitu, ya, datang dengan telanjang masih bayi, kalau sudah mati harta ditinggal. Nah, anak muda yang telah meninggalkan Yesus, yang sekarang sudah mati, misalkan mati, mau kemana dia? Harta tidak dibawa. Ada orang yang sudah punya di dunia, dia pergi, mau kemana? Dia datang pada Yesus menanyakan hidup kekal, sekarang dia pergi dengan kecewa, meninggalkan Yesus, dan sekarang dia saatnya dipanggil pulang. Pulang kemana? Nah, renungkan. Mau masuk surga? Dan Tuhan Yesus berkata, kamu sudah meninggalkan aku kok. Kamu pergi karena hartamu, kekayaanmu. Kok mau masuk surga? Nah, kan gitu. Renungkan. Saudara, begitu pula pada malam hari ini. Kekhawatiran. Tuhan bilang, juallah segala milikmu, berikan sedekah. Siapa yang berfirman? Tuhan. Siapa Tuhan? Allah kita, Bapa kita, yang mempunyai kerajaan surga, Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu memberi perintah kepada kita, juallah apa yang ada pada kita, apa yang kita cintai, apa yang kita kasih itu jual. Tapi kasihilah Allahmu, Tuhanmu dalam hatimu. Makanya firman Tuhan katakan ini, di mana hartamu, di situ juga hatimu. Di mana engkau menaruh hartamu, hartamu ada di surga, dalam kerajaan surga. Hati kita juga di surga. Nah, ini bedanya. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari. Kan saudara, kalau Tuhan bertanya, di mana hartamu? Di situ hatimu. Hartamu sekarang ada di mana? Ada di depan matamu, engkau miliki, engkau kasihi? Atau hartamu itu di surga? Miliki kerajaan surga. Karena Bapa telah berkenan kepada kawanan kecil untuk memberikan kerajaannya. Renungkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pembelajaran firman-Mu. Di mana hartamu, di situ hatimu berada. Biar kami boleh mengerti firman Tuhan. Jemaat KKR diberkati oleh Tuhan, sehingga dia boleh mengerti kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Berkati usahanya, berkati pekerjanya. Tuhan memberkati orang yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Juga Tuhan memberkati yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan juga memberkati bangsa kami, Republik Indonesia, khususnya kota Surabaya. Tuhan juga memberkati GBPS, dan Tuhan juga memberkati jemaat
KKR pada malam hari ini. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kami semua malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.